نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم أما بعد. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam seolah-olah engkau melihatnya, karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai pada halaman di sini 76. Berkata rahimahullah, wa qala Jabir, berkata Jabir radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyah fa asabana ghaib fataharrayna wa ikhtalafna fil qiblah فصلى كل رجل منا على حدة فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجزأت صلاتكم. Ya. Mengenai footnote daripada ini saya tidak akan bacakan, antum baca sendiri, karena Syekh Al-Albani rahimahullah komitmen dengan hadis sahih dan hasan saja. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, bahwa kata beliau, dulu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan atau sariyah. Sariyah itu adalah rombongan pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk intelijen. Tapi sekiranya bertemu dengan musuh misalnya, ya perang. Jadi sariyah adalah pasukan intelijen yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fa asabana ghaim, kami mendapati mendung hari itu. Maka kami berusaha mencari arah kiblat, dan kami berselisih di antara kami tentang arah kiblat karena mendung, sehingga setiap orang dari kami salat menghadap sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dan setiap dari kami bikin khat, yaitu garis yang ada di depan dia, untuk masing-masing mengetahui di mana posisi kami berdiri tadi salat. Ketika asbahna nazarna, ketika sudah terang, mendung itu ya di pagi hari, ini matahari sudah terbit dan nampak kemana kita ini arah kiblat yang benar. Ternyata kita tadi salatnya tidak menghadap kiblat. Maka kami sebutkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyatakan, maka Nabi tidak menyuruh kami untuk mengulangi salat kami. Dan Nabi bersabda, salat kalian sah. Di sini menunjukkan ya, apabila kita dalam satu kondisi
kita tidak tahu arah kiblat. Misalnya kita di hotel, di kamar hotel. Di kamar hotel itu tidak ada arah penunjuk kiblat. Kemudian kita tanya resepsionis, dia nggak paham juga karena non muslim, ya kan? Akhirnya kita berusaha mencari arah kiblat. Ya. Setelah sholat, ternyata ada seorang office boy yang diberitahu tadi, dan dia tahu arah kiblat. Ternyata arah kita salah tadi. Maka jangan diulang karena sudah berusaha mencari. Allahumma illa kecuali ketika sedang sholat kita salah, sudah berusaha mencari arah kiblat dan sedang sholat tiba-tiba ada yang ngasih tahu, Bapak sholatnya salah, harusnya menghadap ke arah kiri Bapak. Itulah arah kiblat. Maka rubahlah posisi Anda ke arah kiri sebagaimana yang diberitahukan oleh orang itu. Begitu ya ikhwah, tanpa membatalkan sholatnya. Nah ini dia hadisnya ini. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa Baitul Maqdis wal Ka'batu baina yadayhi qabla an tanzila hadhihi al-ayah qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Al-Baqarah. Falamma nazalat استقبل الكعبة فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. Dan dahulu Nabi SAW salatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu adalah kota yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa. Jadi Nabi SAW awalnya diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Masjid Al-Aqsa. Nah, posisi Masjid Al-Aqsa kalau sholatnya ada di Mekah berarti ke arah utara. Nah, Ka'bah ada di depan Nabi SAW. Ya, akhirnya Nabi belakangi karena posisi Ka'bah di belakang Nabi SAW. Sebelum turun ayat ini, yaitu dalam surah Al-Baqarah, sungguh kami telah tahu tentang bahwa engkau sering membalak-balikkan wajahmu wahai Nabi ke langit, ke atas. Maka hadapkanlah wajahmu, maka sungguh-sungguh hadapkanlah wajahmu ke arah, kami akan arahkan wajahmu ke arah kiblat yang kau sukai, kau ridhoi. Kenapa ya kawan? Nabi SAW senang ke arah Ka'bah yang ada di Mekah, khilafan atau mukhalifan lil Yahud, untuk menyelisih siapa? Yahudi. Karena Yahudi mereka beribadahnya ke arah mana? Ke arah Masjidil Aqsa, di tembok ratapan situ. Ya, tembok ratapan itu sebenarnya adalah tempat parkir buraq kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Isra wal Mi'raj. Kemudian fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid Al-Haram. Maka ketika turun ayat ini, Nabi SAW menghadapkan wajahnya ketika salat ke arah Ka'bah.
Ketika waktu itu orang-orang sedang di Kuba, ya, Kuba itu di Madinah ya ikhwah. Ketika salat subuh, tiba-tiba datang seseorang, yakni sahabat, memberitahu bahwa Rasulullah SAW telah turun kepada beliau malam ini Quran. Nah, berarti ini posisi Nabi waktu turun ayat ini ada di Madinah. Oleh karena itu surat Al-Baqarah adalah Madaniyah. Maka dia imamnya diperintah untuk menghadap Ka'bah. Maka hendaklah kalian menghadap Ka'bah. Dan Ka'bah posisinya ada di selatan Madinah, karena Mekah di selatannya Madinah. Sedangkan mereka waktu itu wajah mereka ke arah Syam, itu ke arah Baitul Maqdis atau ke arah Masjidil Aqsa. Maka mereka berputar dari arah utara ke arah selatan. Begitu pula imam mereka berputar, akhirnya menghadap ke arah Ka'bah. Faedah daripada hadis ini ya ikhwah, penamaan yang benar kota yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa adalah Baitul Maqdis. Adapun Yerusalem itu adalah nama dari yang diberikan oleh siapa? Yahudi. Yerusalem. Ya. Kalau orang Nasrani menamai kota itu apa? Al-Quds atau Bethlehem. Sebaiknya kita pakai nama yang sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Baitul Maqdis. Yang kedua, bahwasanya thubutu an-nasikh wal mansukh, adanya ayat yang menghapus atau hukum yang menghapus hukum sebelumnya. Seperti ini, bahwa ayat ini menghapus syariat salat menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan ketahuilah bahwa syariat Nabi Muhammad SAW telah menghapus semua syariat para anbiya wal mursalin sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam. Itu ya ikhwah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menghapus ayat atau kami lupakan itu ayat, kecuali kami akan datangkan ayat yang semisalnya atau lebih baik daripada itu. Gitu ya ikhwah. Nasikh wal mansukh ada beberapa macam. Yang pertama, menghapus ayat. Jadi ayat itu dihapus oleh Allah. Yang tadinya turun diangkat. Seperti ayat yang berbunyi syekh wa syekhukah, ya, idza zanaya farjumuhuma nakala min Allah. Al-albatta nakala min Allah. Dulu pernah ada ayat turun, kata para ulama ulumul Quran, yang berbunyi bahwa kakek dan nenek yang berzina maka rajamlah sebagai hukuman dari Allah. Kemudian diangkatlah ayat itu dan digantikan dengan surat An-Nur, dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rajam bagi muhsan, orang yang berzina dan dia sudah pernah menikah. Kemudian yang kedua yaitu ayat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla menghapus hukum daripada ayat yang lainnya. Iya. Tapi ayat yang hukum yang dihapus itu masih ada di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang beriman, jika kalian mau berbisik-bisik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mengawalinya dengan sedekah. Ayat ini ada dalam surat Al-Mujadilah dan sudah tidak berlaku lagi hukumnya. Itu ya ikhwah. Dan banyak lagi yang lainnya tentang mana ayat-ayat yang sudah dihapus hukumnya maupun ayatnya.
Kemudian yang berikutnya faedah daripada ayat ini yaitu apabila seseorang sudah berusaha mencari arah kiblat ternyata salah, dan ketika sedang sholat diingatkan oleh seorang yang tahu, maka hendaklah dia berubah posisi arah kiblat, arah wajahnya menghadap ke sesuai dengan petunjuk yang diberitahukan kepada dia, dan tanpa membatalkan sholatnya. Sholatnya sah. Faedah berikutnya bahwa kata ulama ahli hadis, semua para sahabat itu adil, terpercaya, walaupun enggak disebut namanya. Seperti di sini, idja'ahum atin, kemudian datang kepada mereka seorang sahabat, walaupun enggak diketahui siapa namanya, hadis itu sahih. Sebab para sahabat itu orang-orang yang terpercaya dan tidak pernah berbohong di dalam menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah keistimewaan generasi sahabat. Tapi sekarang judul baru dalam buku ini, Al-Qiyam, berdiri ketika salat. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yakifu fiha qa'iman fil faradi atau fardi wat tatawwu'i i'timaran biqouli ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat itu berdiri ya, dalam kondisi salat wajib atau salat sunnah. Dalilnya mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, Al-Baqarah. Itu adalah kalian berdiri untuk Allah ketika salat qanitin. Qanitin itu artinya bersama orang-orang yang taat. Qanitin itu ada dua maknanya. Yang pertama, orang-orang yang taat kepada Allah. Yang kedua, qanitin itu artinya tulul qiyam fis salat. Kalau salat lama, yakni berdirinya lama, itulah orang yang qanitin. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan, hendaklah kalian berdiri ketika salat karena Allah bersama orang-orang yang berdiri dan taat. Ini dalil bahwa hukum asal salat itu wajib atau sunnah sambil berdiri. Wa amma fis safari fakana yusalli ala rahilatihi an-nafilah. Adapun dalam safar, jadi ketika beliau di atas kendaraan ontanya, karena beliau kalau Nabi SAW kalau safar keluar kota itu naik onta. Wa kana yusalli ala rahilatihi an-nafilah. Maka beliau salat di atas kendaraannya, yaitu salat sunnah. Ini sambil duduk. Kalau zaman sekarang antum ketika naik mobil sambil nyetir, ya, perjalanan misalnya malam hari, belum sempat salat witir, salatlah witir sambil nyetir di kendaraan. Gitu ya, ikhwan. Atau sebagai penumpang tidak nyetir, boleh salat di kendaraan, salat sunnah ya, ikhwan. Bahkan kalau misalnya dia tidak bisa lagi turun dari kendaraan itu, ya, naik travel dari Malang ke Surabaya, berangkatnya sebelum subuh, nyampe sana jam 5, nyampe bandara Juanda jam 5, check in itu penuh sampai setengah 6. Kapan sholatnya ya, ikhwah? Ya sholat di kendaraan. Ketika sudah masuk adzan, ya, antum meyakini bahwa sudah masuk subuh, fajar shadiq,
maka sholatlah di kendaraan, sholat qobliyah subuh dan sholat subuh walaupun sendirian di travel itu, mobil travel itu. Sebab kalau menunggu check in, lama kadang check in itu ya ikhwah. Apalagi kalau antrinya panjang, habis nanti waktunya, maka salatlah di kendaraan. Wa sanna li ummati an yusallu fil khauf asyadid ala aqdamihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada umatnya dalam mereka salat dalam kondisi ketakutan, yakni dalam peperangan, dalam pertempuran, salat di atas kaki mereka, maksudnya sambil berjalan, au rukbana, atau sambil naik kendaraan. Kama taqaddam, sebagaimana sudah dijelaskan. Wa dzalika fi qouli ta'ala, hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hafidhu 'alas salawat as-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijala aw rukbana fa idza amintum fadhkurullah kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Al-Baqarah. Artinya hendaklah kalian menjaga salat 5 waktu. Was-salatil wusta, dan jagalah oleh kalian salat asar. Allah Azza wa Jalla menyebut salat asar di sini sebagai apa? Salat wusta. Kata Syekh Al-Albani juga di sini, maksud daripada salat wusta adalah salat asar, salat asar. Menurut pendapat yang paling sahih dari para ulama ahli tafsir. Wa qumu lillahi qanitin, hendaklah kalian berdiri ketika salat karena Allah bersama orang-orang yang berdiri dengan penuh ketaatan. Adapun apabila kalian dalam kondisi ketakutan, yakni dalam peperangan, ya, di medan pertempuran, atau dikejar musuh, atau ngejar musuh, maka hendaklah kalian salat sambil berlari atau berjalan kaki pada waktunya, atau di jamak, au rukbana, atau dalam keadaan naik kendaraan. Tapi jika kalian sudah merasa aman, maka berzikirlah, mengingat Allah, ini salatlah sebagaimana yang diajarkan kepada kalian yang dulunya kalian tidak tahu. Begitu ya ikhwah. Iya ya. Jadi dalam kondisi tidak bisa berdiri karena ada sesuatu yang menghalanginya, maka boleh seorang itu untuk tidak berdiri ketika sholat. Misalnya sambil duduk di atas kendaraan, atau karena sakit. Nah, di sini dibahas tentang sakit. Wa sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi jalisa. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk ketika sakit. Jadi ketika sakit, kalau berdiri gak kuat, maka salatlah sambil duduk. Hukum asal duduk itu sambil bersila. Tapi kalau ada orang duduk bersila malah sakit, ya terserah dia mau duduk yang bagaimana. Apakah duduknya iftirash, apakah duduknya tawarruk, apakah duduknya di karpet atau di atas kursi, terserah apa yang mudah baginya. Wa sallaha kadzalika marratan ukhra qabla hadhihi hina ishtaka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk ketika sakit. Wa sallan nasu wara'ahu qiyamah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang jadi imam, Nabi salat sambil duduk. Sedangkan para sahabat waktu itu sambil berdiri di belakang Nabi SAW. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Maka Nabi SAW berisyarat kepada para sahabat agar mereka duduk. Jadi kalau imamnya duduk, maka makmumnya adalah sambil
salat sambil duduk. Pertanyaan, bagaimana kalau imamnya nggak kuat duduk tapi baring-baring? Sebaiknya salat di rumah aja ya. Masa makmumnya disuruh baring-baring? Kan tidak mungkin ya, nggak ada contoh juga. Turu kabelan. Kemudian falamman saraf, ketika selesai salam, jadi salat sambil duduk tadi Nabi SAW, maka Nabi bersabda, in kittum anifa lataf'aluna fi'la farisin war rum. Kalian tadi hampir menyerupai perbuatan orang Persia dan Romawi. Persia agamanya apa? Majusi. Romawi agamanya apa? Nasrani. Yaqumuna ala mulukihim. Mereka berdiri atas raja mereka. Qu'ud, sedangkan raja mereka dalam kondisi duduk. Fala taf'alu, janganlah kalian lakukan itu. Ya, ini duduklah kalian juga. Innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Ini jangan diselisihi. Jangan didahului. Tidak boleh mendahului imam ya ikhwah. Diikuti. Jadi kalau dia sudah Allahu Akbar, maka ucapkanlah Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, fa idza raka'a farka'u. Jika imam itu ruku', maka ruku'lah kalian. Fa idza rafa'a, jika dia bangkit dari ruku', yani i'tidal, berdiri, farfa'u, maka bangkitlah kalian dari ruku' menuju i'tidal. Wa idza shalla jalisa, jika imam itu salat sambil duduk, fasallu julusan ajma'un, maka salatlah kalian semuanya sambil duduk. Ini ikhwah, petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Judul berikutnya, Salatul Marid Jalisa. Ini dibahas secara khusus. Salatnya orang yang sakit sambil duduk. Waqala Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imran bin Husain radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi. Kanat bi bawasir. Dulu saya sakit bawasir atau ambeien. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi bersabda, "Shalli qa'imah. Fa in lam tastati' fa qa'ida. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah kamu sambil berdiri jika kamu mampu. Tapi jika kau tidak mampu salat sambil berdiri, maka salatlah sambil duduk. Jika kau tidak sanggup salat sambil duduk, salatlah sambil berbaring. Berbaring terserah, mau terlentang, yang penting kepala ke arah kiblat. Kalau nggak bisa terlentang ya miring kanan, ke kanan maksudnya ke arah kiblat. Kalau nggak bisa ke kanan, karena sakitnya di posisi sebelah kanan, ya miring ke kiri. Nah kalau nggak bisa terlentang wala miring kanan wala kiri, ya tengkurap ya, tengkurap. Kalau nggak bisa semua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak bisa ngapa-ngapain sudah, wala kanan wala kiri wala terlentang wala tengkurap, nggak bisa ya apa coba? Sudah disolatkan aja, artinya sudah meninggal dia. Wa qala aidha sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli wa huwa qa'id. Dan berkata juga Imran bin Husain, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya seorang dalam kondisi duduk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'iman fa afdal. Barang siapa yang salat sambil berdiri itu lebih afdal, lebih utama. Wa man shalla qa'idan, barang siapa yang salatnya sambil duduk, falahu nisfu ajril qa'im, maka dia mendapatkan pahala separuh dari orang yang salatnya sambil
berdiri. Wa man shalla naima, ini barang siapa yang salat sambil baring-baring, muttaji'a, yakni menyandarkan pinggangnya itu di tempat tidur, falahu nisfu ajril qa'id, maka dia mendapatkan pahala separuh dari orang yang duduk. Wal muradu bihil marid, maksud daripada hadis ini orang yang sakit. Adapun orang yang sehat, berdirilah ketika wajib. Ya. Adapun salat sunnah boleh dia pilih. Ya, sambil duduk boleh. Begitu pula orang yang sedang safar dalam perjalanan, salat sunnah boleh di atas kendaraan sambil duduk. Kemudian faqad qala Anas radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nas wa hum yusalluna qu'uda min marad. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumah mendapati orang-orang sedang sholat sambil duduk karena sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salatal qa'idi 'ala nisf min salatil qa'im. Bahwa orang yang salat sambil duduk pahalanya separuh daripada orang yang salat sambil berdiri. Wa'ada sallallahu alaihi wasallam ridha. Nabi pernah menjenguk orang sakit. Fara'ahu yusalli ala wisadah. Maka Nabi melihat sallallahu alaihi wasallam, dia orang itu salat di atas bantal. Fa'akhadhaha, maka Nabi mengambil bantal itu, farama biha, dan dilempar ke bawah. Ya. Fa'akhadha 'udan lisalli alaih. Maka fa'akhadhahu farama bihi. Maka orang itu salat di atasnya, ngambil kayu di atas, ingin salat duduk di atas kayu. Fa'akhadahu farama bihi, maka diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilempar lagi. Wa qala shalli 'alal ard, salatlah kamu di atas tanah, in istata'ta, jika kamu mampu. Wa ila fa'umi ima'a, jika tidak sanggup salat sambil duduk, maka salatlah hanya dengan isyarat saja, isyarat kepala. Waj'al sujudaka akhfad min ruku'ik, jadikanlah isyarat kepalamu ketika sujud lebih pendek, lebih menunduk daripada isyarat ketika ruku'. Nah ya ikhwah. Iya. Kemudian as-salatu fis safinah, salat di perahu. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam 'ani salati fis safinah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang bagaimana cara salat di perahu. Faqala shalli fiha qa'ima, salatlah kamu sambil berdiri di perahu itu. Illa an takhaf al-gharaq, kecuali kau takut tenggelam. Ini kalau dia sholat di perahu keting-ting misalnya, ikhwah, sambil berdiri goyang-goyang perahunya, takut nyemplung dia, maka duduklah. Tapi kalau antum naik kapal yang gede, kapal tidar misalnya, maka atau yang lainnya yang gede-gede itu ya ikhwah, ya sholatlah sambil berdiri lah. Kecuali kalau ombaknya gede kemudian goyang-goyang ya. Ya, kalau berdiri malah nanti kebentur kepalanya di tembok ya. Ya salatlah sambil duduk. Salatlah sambil duduk. Walamma sanna sallallahu alaihi wasallam wa kabara aw kabura ittakhadha amuda fi musallahu ya'tamidu alaih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tua dan lemah ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil memegang tongkat. Nabi salat sambil memegang apa? Tongkat. Boleh itu bagi orang yang takut jatuh karena sudah tua, walaupun dia enggak sakit.
tapi lemah. Khawatirnya apa? Jatuh. Saya ada jamaah ya, lemah dia, lupa dia nggak bawa tongkat, udah senden sana di tembok, ya boleh ya, atau duduk. Maka sebaiknya masjid menyediakan kursi lipat untuk duduk bagi yang sakit misalnya atau lemah dia, ya akhwah. Bahkan Nabi SAW di zaman sahabat, sebagaimana disebutkan dalam Riyadhus Shalihin dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika menganjurkan orang untuk salat jamaah, beliau melihat ada seorang yang sakit, dipapah oleh 2 orang sampai berdiri di shaf dan ditahan supaya enggak jatuh oleh 2 orang kanan kirinya. Itulah para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau dalam kondisi aman ya ikhwah, ya aman 100%, maka sholatlah di masjid. Gitu ya ikhwah. Dan para ulama sekarang juga sudah berfatwa tentang dalam kondisi corona ini tetap ke masjid apabila kondisi aman dan pakai masker dan boleh berjarak. Itu fatwa dari Profesor Dr. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Jadi jangan disalahkan orang-orang yang sholatnya renggang. Begitu ya ikhwah. Ya, semoga Allah melindungi kita semua dan dijauhkan dari corona ini dan segera diangkat oleh Allah penyakit corona ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian jadi idealnya seperti itu, masjid menyediakan kursi-kursi lipat kayak di Masjid Nabawi, ya jumlahnya lumayan lah, ya disesuaikan dan ditulis di situ habis dipakai dikembalikan ke tempatnya. Barangkali itu bermanfaat buat orang yang sakit, bahkan bermanfaat buat orang yang sehat. Ada sebagian jamaah ketika dia menghadiri pengajian seperti ini, dia lebih nyaman duduk di kursi. Kalau duduk di bawah sakit pinggangnya. Ada nggak Pak yang seperti itu? Kadang-kadang ada. Senden pun dia masih gak kurang, ya ini kakinya kepengen duduk di kursi. Maka boleh dia duduk di pojok sana sambil duduk di kursi lipat. Boleh, tidak apa-apa. Itu bagi yang syebe-syebe biasanya, yang tua-tua lah. Kalau yang muda-muda kayak antum begini, ngapain duduk di kursi akhi? Ya, duduklah bersama yang lainnya. Sediakan itu kursi untuk yang membutuhkan. Bahkan ada anak muda ya kawan, kadang di Masjid Nabawi masih muda ya, kuat, duduknya di kursi lah, sholat di kursi. Ya mungkin dia belum baca ini ya kawan, ya bab ini. Kita akhiri dengan satu pembahasan ini. Al-qiyamul qu'ud fi salatil lail. Ini bolehnya salat malam sambil berdiri dan duduk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'ima. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang salat malam panjang ya sambil berdiri. Wa lailan tawilan qa'ida. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam yang panjang sambil duduk, boleh. Jadi kalau untuk salat sunnah boleh sambil duduk, boleh pilih kadang-kadang. Tapi itu tadi pahalanya separuh daripada berdiri. Wa kana idza qara'a qa'ima. Ini kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Fatihah dan surat sambil berdiri, raka'a qa'ima, raka'a normal seperti orang yang berdiri rukuknya itu. Wa idza qara'a qa'ida,
Dan Nabi apabila membaca Al-Fatihah dan surat malam itu sambil duduk, maka rukuknya sambil duduk dengan membungkukkan punggungnya. Wa kana ahyanan yusalli jalisa. Nah, ini perhatikan ya kawan. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali salatnya ini dari takbiratul ihram, ya, terus baca Al-Fatihah dan sebagian surat sambil duduk. Fa yaqra'u wa huwa jalis. Maka Nabi baca sambil duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi qadr ma yakun 30 atau 40 ayat, apabila jadi misalnya Nabi bacakan 100 ayat. Ketika setelah Al-Fatihah dari takbiratul ihram, Al-Fatihah kemudian surat itu baca 70 ayat atau 60 ayat sambil duduk. Ketika ayat tinggal 30 atau 40 ayat, kan total 100. Ya, dalam satu rakaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Ketika ayat yang beliau baca tinggal 30 ayat, maka Nabi berdiri sallallahu alaihi wasallam. Qama fa qara'aha wa huwa qa'im. Kemudian beliau berdiri dan membaca sambil berdiri. Setelah itu ruku', tsumma raka'. Wa sajad, ruku' dan sujud seperti biasa. Tsumma yasna'u fi raka'ati tsaniyah mithla dzalik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu seperti itu di rakaat yang kedua. Jelas ya, ikhwah? Jelas ya? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang ketika salat malam takbiratul ihram sambil duduk. Baca surat Al-Fatihah sambil duduk. Baca sebagian surat sambil duduk. Begitu mau menyelesaikan, berdiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ruku' seperti biasa. Wa innama shalla subhah qa'idan fi akhir hayatihi lamma asanna. Wa dzalika qabla wafatihi bi'am. Wa Nabi salat sunnah sambil duduk itu di akhir hayat beliau ketika umurnya udah banyak dan ya kadang lemah. Begitu ya ikhwah. Dan itu setahun sebelum wafat beliau. Artinya sebelum itu Nabi senantiasa berdiri. Gitu ya ikhwah. Perhatikan ya ikhwah, berdiri itu tegak lurus ya. Bukan duduk istirahat. Atau bisa membedakan duduk tegap dengan duduk istirahat? Sudah itu. Ya, jadi jangan duduknya berdirinya jangan duduk berdiri istirahat, jangan berdiri istirahat, berdiri tegak, jangan begini, ya, kayak malas loh ya, jangan ya, ya berdiri lurus. Bagaimana cara Nabi duduk? Wa kana yajlisu murabba'ah. Mutarabbi'ah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduknya itu bersila. Seperti antum. Duduknya Nabi ketika sholat sambil bersila. Tapi ada sebagian orang misalnya dia sakit bisul, nggak bisa dia duduk bersila. Atau kecelakaan, dia nggak bisa bersila, kakinya nggak bisa ditekuk. Duduklah apa yang mudah bagimu. Apa yang mudah bagimu, dan sholatlah. Jangan dengan alasan tidak bisa bersila, nggak mau sholat. Sholatlah, ya semampumu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Ya, sisa 7 menit barangkali ada yang mau bertanya ya. Barakallahu fikum. Nah. Boleh,
Kayak Nabi ini. Kalau dia imam rawatib boleh. Boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Boleh. Atau dia meminta kepada imam yang kedua, karena biasanya kalau di Masjid Nabawi itu ya, imamnya banyak ya. Ketika dia sakit, ya udah dia serahkan kepada yang sehat untuk memimpin sholat jamaah. Jadi idealnya setiap masjid itu ada imam tetap, satu atau dua, bergantian. Dan karena imam rawatib itu karena dia harus fokus memimpin sholat jamaah, maka dia digaji oleh negara, kayak di Saudi, digaji oleh negara. Dan imam rawatib itu, imam tetap itu memiliki syarat-syarat. Yang paling banyak hafalan Qur'annya, idealnya hafid. Dan lebih bagus lagi kalau dia alim. Makanya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram persyaratan imam minimal dia S3, doktor, hafid doktor. Dan hafalannya mutqin. Mutqin itu hafalannya kayak Al-Fatihah. Jadi ngapalin surat Al-Baqarah, Ali Imran dan lain-lain itu hafalannya kayak Al-Fatihah, enggak ada salah. Begitu ya. Sangat disayangkan kalau banyak masjid itu ya, terutama di sana di Malang Selatan. Itu enggak ada imam rawatib. Jadi imamnya sakarepe dhewe. Salat asar 4 rakaat cuma 3 menit. Bayangkan coba, cepetnya kayak apa itu? Sudah karu-karuan sudah, ya. Allah musta'an, hadahumullah. Jadi usahakanlah salat itu tumakninah, tenang dan dinikmati. Di sini masya Allah ada imam tetapnya, alhamdulillah. Nikmat ya akhwat. Ya. Begitu ya. Begitu pula muadzin. Muadzin itu digaji oleh negara kalau di Saudi. Ya walaupun tidak sangat banyak, ya pokoknya ada supaya dia tetap rajin untuk azan. Dan itu adalah amalan yang saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muadzinuna min ummati atwaluhum a'naqan yaumil qiyamah. Tukang azan dari umatku orang-orang yang terhormat pada hari kiamat. Muadzin, orang yang terhormat. Muadzin terhormat, apalagi imam. Begitu ya akhwah. Dan pahala muadzin ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah, pahalanya sebanyak jumlah orang yang sholat. Kita tahu bahwa orang yang sholat berjamaah pahalanya seperti haji. Jadi satu orang sholat berjamaah di masjid, setiap orang dapat pahala haji. Dan itu semua diborong sama muadzin tanpa mengurangi pahala jamaah sedikit. Begitu pula imam, karena dia bertanggung jawab atas sholat jamaah itu, maka dia pahalanya besar. Ada lagi yang mau tanya? Hah? Pada waktu sholat subuh, Ya. para sahabat di Masjid Kuba, kemudian ada sahabat datang untuk memberitahu arah kiblatnya berupa apakah imam itu juga jalannya sambil berjalan? Pasti dia harus jalan, mundur dia ke shaf paling belakang, kemudian menghadap ke selatan. Tadinya kan menghadap ke utara.
Dan ketika dia berjalan tanpa berbicara, menengai wis pokoknya balik, mundur ke belakang, langsung sof paling belakang dia memimpin imam. Seperti itu ya. Begitu pula antum misalnya ketika lagi sholat sunnah di rumah, lupa kompornya belum dimatikan. Ya kan? Rumahnya itu semuanya berdekatan, ruang tamu berdekatan dengan dapur, berdekatan dengan kamar mandi, pokoknya SS lah ya, sangat sederhana. Ya udah, jalan sedikit ke arah dapur, matikan kompornya. Khawatirnya nanti terbakar dan lain sebagainya. Begitu ya, kawan. Atau misalnya takut anaknya jatuh, ibu-ibu biasanya. Maka ketika sholat anaknya mau jatuh dari tempat tidur, ambil itu anak itu, letakkan di bawah dulu, nggak usah bicara. Pokoknya lakukan itu, setelah itu lanjutkan sholat. Itu sah. Begitu ya, ikhwah. Ada tamu. Sholat sunnah ada tamu ya. Karena ada pembantu ya, akhi. Ya. Atau anaknya yang bukain pintu lah. Jangan dia jalan-jalan menuju pagar. Janganlah ya, akhi. Ditanya assalamualaikum dia menengah itu. Lah ya, akhi. Sebaiknya anaknya yang bukain pintu. Dan biasanya tamu itu kan ada janji ya. Kasih tahu sama anak-anaknya, bentar lagi ada tamu datang. Kalau Abi lagi sholat, bukain pintu. Nah, jadi anaknya yang bukain pintu. Ya tergantung, kalau sholat wajib jangan dibatalin. Tapi kalau sholat sunnah boleh dibatalin. Karena apa? Karena panggilan orang tua itu wajib. Sedangkan sholat sunnah ya sunnah. Apabila berbarengan diutamakan yang wajib. Baiklah sampai di sini ya akhwani, barakallahu li wa lakum. Waktunya udah habis, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.